Menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, kadang-kadang saya heran di sini ya. Padahal baru saja kemarin, yaitu ada berita Kaisang di situ dilarang oleh Presiden Joko Widodo. Itu dalam pernyataan Zulhas pada waktu lalu, yaitu Presiden Joko Widodo melarang Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, tetapi selang beberapa hari di sini tiba-tiba Kaisang membantah dilarang Jokowi ke Pilgub DKI. Itu kan versi Pak Zulhas. Nah, di sini kadang-kadang saya bingung, mau percaya yang mana? Padahal juga ya petinggi parpol, padahal juga menteri. Entah di sini mana yang harus dipercaya? Apakah Pak Zulhas? Apakah Kaisang? Apakah Presiden Joko Widodo? Nah, memang kali ini pemberitaan kali ini memang ya kita memang harus benar-benar update berita ya. Pada saat yang lalu ada pernyataan yang menyebut melarang, tetapi kali ini ternyata tidak melarang dan lain sebagainya. Nah, seharusnya kan Kaisang ya setidaknya mengatakan, loh kok tanya saya, tanya yang bersangkutan lah, loh kok tanya saya, tanya Pak Zulhas lah. Seharusnya kan seperti itu ya. Tetapi Kaisang di sini malah membantah itu pernyataan dari Pak Zulkifli Hasan di sini. Itu kan versi Pak Zulhas. Nah, artinya menurut saya di sini ya Presiden Joko Widodo pasti akan mendukung lah, yaitu Kaisang di Pilkada DKI Jakarta atau di pilkada lainnya. Menurut saya pasti akan mendukung. Kalau kita lihat track record pada waktu lalu ya, ketika Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto, pada waktu lalu juga melarang. Tetapi ketika sudah didaftarkan menjadi cawapres, di situ Presiden Joko Widodo bahkan menyebut ya, sebagai orang tua saya mendukung dan mendoakan. Ya, seperti itu. Menurut saya juga Kaisang ketika maju di Pilgub DKI atau Pilgub dimanapun pasti akan mendukung dan juga mendoakan dan pasti juga akan merestui. Nah, di sini dikomentari oleh orang awak, gua udah duga nggak bisa dipegang omongannya DNA sama. Ya, pada waktu lalu bahkan juga tidak mungkin melarang. Apalagi juga sudah ada putusan MA ya. Artinya di situ Kaisang juga bisa mendaftar sebagai Cakada pada Pilkada serentak 2024. Menurut saya sudah pastilah. Apalagi ya pasti menurut saya juga untuk Kaisang putusan MA kalau menurut saya sih. Nah, bahkan di sini ada berita ya, yaitu Jokowi larang Kaisang maju pilkada, pengamat sulit dipercaya, gimik saja. Apalagi kita sudah melihat contoh pada waktu lalu, yaitu Gibran. Di situ Gibran bahkan Presiden Joko Widodo menyebut baru menjabat sebagai wali kota 2 tahun, belum cukup umur dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya apa? Setelah putusan MK semuanya berubah. Begitu juga Kaisang di sini. Ada putusan MA, menurut saya juga pastinya akan memberikan karpet merah terhadap Kaisang maju di Pilkada serentak 2024, entah di situ pada pemilihan Pilkada DKI Jakarta atau dimanapun. Artinya dengan putusan MA, Kaisang bisa maju sebagai Cakada pada 2024. Nah, di sini pengamat politik Ujang menilai pernyataan Presiden Joko Widodo yang melarang putranya Kaisang Pangarep maju Pilkada 2024 dianggap sulit dipercaya. Sebab Jokowi dinilainya sama seperti politisi lain yang pernyataannya bisa berubah-ubah setiap saat sesuai dengan kepentingannya. Sulit dipercaya, sulit untuk bisa mengatakan bahwa Jokowi itu benar, sulit untuk menyatakan bahwa pernyataan Jokowi itu bisa dipercaya, ujar Ujang saat dihubungi pada 5 Juni. Ujang berpandangan pernyataan Jokowi bahkan bisa saja sekedar gimmick politik belaka. Tujuan utamanya untuk memperbaiki citra dirinya di mata publik di akhir masa jabatannya. Apalagi lanjut Ujang, Jokowi banyak dianggap publik sebagai sosok yang sulit dipegang pernyataannya, terutama ketika membicarakan langkah politik anggota keluarganya. Apapun itu, masyarakat sudah membaca, sudah melihat dan menilai, dan kalau kita membaca dan menebak soal pernyataan Jokowi itu bisa gimmick saja, kata Ujang. Dan bahkan di sini pengamat politik juga tidak percaya ya, tidak langsung percaya dengan pernyataan pada waktu yaitu melarang Kaisang maju di Pilgub DKI Jakarta. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa?
Apakah banyak yang percaya? Apakah sudah kuduga? Di sini dari Antonius, sudah kudugem, pasti akan jawab seperti itu. Se-Indonesia ketipu aja desok. Bisa jadi Sulhas ngomong begitu untuk memposisikan anaknya Sulhas menggantikan Kaisang. Kalau begini namanya pren makan pren. Geng mencela-menceli. Lihat tuh bentuk mulutnya. Waduh, sen kanan belok kiri. Di sini dari Antos, wajah jajabelin. Di sini dari Rani, buset dah, ngomong nggak bisa dipegang. Jadi ke setiap orang itu ada versi. Berarti kalau rakyat 220 juta, mungkin ada 220 juta versi jawaban yang berbeda terhadap pernyataan yang sama. Aku malah nebak dia bakal nyalon di Solo. Kang Ngibul. Ya, seperti itulah respon dari warganet. Nah, di sini bahkan juga ada berita ya, yaitu Kaisang bantah pernyataan Sulhas soal Jokowi larang sang putra bungsu maju Pilgub Jakarta. Wah, kayaknya juga maju di Pilgub Jakarta beneran ya di sini. Di sini Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep membantah pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan bahwa Presiden Joko Widodo yang merupakan ayah Kaisang melarang sang putra maju Pilgub Jakarta. Kaisang awalnya mengatakan bahwa soal Pilgub Jakarta akan disampaikan pada Agustus. Sudah saya sampaikan, tunggu kejutannya nanti di bulan Agustus. Masih lama pendaftarannya kan, masih bulan Agustus, akhir Agustus, sabar, kata Kaisang di kantor DPP PSI. Kaisang lalu ditanya soal pernyataan Sulhas tersebut. Tak langsung menjawab, Kaisang lalu bertanya balik, itu kan ceritanya Pak Sulhas kan? Sudah dengar versi cerita saya belum? Kata Kaisang. Kemudian saat ditanya versi dirinya, Kaisang kembali mengatakan bahwa itu masih rahasia. Rahasia sudah ya, kata Kaisang seraya tertawa dan berlalu dari para awak media. Pada waktu lalu, Ketua PSI, Kaisang Pangarep yang masuk ke dalam bursa pemilihan gubernur Jakarta 2024 masih menjadi sorotan. Apalagi munculnya nama Kaisang seusai putusan Mahkamah Agung yang mengubah syarat minimal usia kepala daerah. Ya memang, makanya di sini semuanya tersorot pada Kaisang. Karena apa? Karena putusan MA. Menurut saya kalau tidak ada putusan MA ya biasa-biasa saja. Pasti Kaisang juga tidak bisa mendaftarkan pada Pilkada 2024 karena persyaratannya juga belum memenuhi, yaitu minimal di usia 30 tahun. Dan Kaisang pada Desember 2024 di situ usianya baru genap 30 tahun. Nah, pada waktu pendaftaran besok pada Agustus, otomatis lah usia Kaisang belum genap 30 tahun. Dan setelah ada putusan MA di situ, otomatis lah Kaisang langsung bisa maju lah, setidaknya memberikan karpet merah. Karena putusan MA setidaknya usia 30 tahun itu minimal, yaitu pada pelantikan. Wow, apakah akan dilantik ya besok Kaisang ketika mengikuti pilkada? Ya, kita lihat besok drama-drama apa lagi yang akan kita lihat, pengkhianatan apa lagi yang akan didramakan pada Pilkada 2024. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja Pilkada besok berjalan dengan aman, berjalan dengan transparan, berjalan dengan jujur dan adil, tidak ada kendala seperti Pilpres 2024 yang lalu. Ya, seperti guyuran bansos, politik uang dan lain sebagainya. Semoga saja Pilkada aman terkendali ya. Saya berharap seperti itu. Ya, semoga sajalah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.